Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di muqaddimah yang kedua. Dimaklumi bersama bahwa kitab ini memiliki 3 muqaddimah, kemudian isi kitab, kemudian ada penutup di belakangnya. Ini buku yang dasar sekali, yang harusnya seorang muslim dan muslimah, terlebih lagi kita yang menyatakan diri berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah yang membawa dakwah tauhid, ini harusnya memberikan perhatian yang lebih dengan risalah-risalah yang seperti ini. Ya, kita membaca, berusaha paham, ya kalau bisa dihafal, kemudian juga berusaha mengajarkan orang lain. Ya, kalau bisa kita pernah mengajarkan buku ini. Kalau nggak mengajarkan buku ini secara pembacaan, ya minimal makna-maknanya kita ajarkan kepada orang lain, ya, karena ini perkara yang dasar sekali, ya, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, muallimul khair yastaghfir lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahr. Ya, orang yang mengajarkan kebaikan itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan yang memintakan ampun, yang menunjuki orang kepada kebaikan, yang mengarahkan orang kepada jalan yang benar, ya, menyingkap syubhat dan noda-noda kesyirikan dari jalan yang ditempuh oleh para hamba. Ini keutamanya besar. Ya, seorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan saja, yang hissi, yang fisik, itu mendapatkan keutamaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan yang maknawi, ya, yang menjelaskan apa itu kesyirikan, yang menjelaskan apa itu tauhid, yang membuat para hamba Allah Subhanahu wa taala itu mengenal jalan yang lurus dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi ini penting sekali kita berusaha mempelajari, berusaha paham, dan berusaha mendakwahkannya. Jadi fokus belajar sedikit demi sedikit. Ya, ketika ada waktu belajar dimanfaatkan. Ya, karena kalau belajar nggak serius itu mirip dengan buang-buang waktu nanti, meski belajar lagi. Ya, jadi dimanfaatkan waktunya. Belajar dengan perkara yang dasar dulu, baru perkara yang berikutnya. Ya, kata orang Arab, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Innama ilmu kabahrin zakhirin fatakhid min kulli syai'in ahsana. Ya, tidak bisa seorang itu mengumpulkan seluruh ilmu walaupun dia melakukannya, berusaha selama 1000 tahun. Ya, ilmu itu seperti lautan yang luas lagi dalam, maka ambil dari segala sesuatu yang paling baiknya. Di antara perkara yang paling baik dari ilmu, yang paling bermanfaat, ini ilmu tauhid. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, ya'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini talaffuz dari Syekh, ya, bagaimana bentuk kelembutan Syekh kepada orang yang belajar. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihin. Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 permasalahan dan beramal dengan ketiganya. Ya. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita,
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatinya dia akan masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdzan wabila. Sungguh kami telah utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun memaksiati rasul tersebut, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Kata Ibn Abbas, azabun syadid. Al-thaniyah, yang kedua, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan, dipersyarikatkan dengan suatu apapun dalam peribadahan kepadanya. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak itu malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian menyeru berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan doa kalian kepada Allah. As-salitsah, perkara yang ketiga dari perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Sungguh barang siapa yang mentaati Rasul dan dia mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk berloyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah kerabat yang paling dekat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kamu dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, walaupun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga-keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Ya, mereka itulah yang telah ditetapkan pada hati-hati mereka keimanan dan dikuatkan dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, itulah mereka golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, ketahuilah bahwa golongan Allah itulah mereka orang-orang yang beruntung. Ini mukaddimah yang berikutnya yang insyaallah kita baca dan kita jelaskan sedikit pada pertemuan kali ini. Ini ada Ustaz Ridho nih, Ustaz Ana Ridho, Ana gugup jadinya. Disebutkan di mukaddimah bahwa ini adalah perkara yang wajib untuk diketahui setiap muslim dan muslimah. Ya, ini adalah wajib dari kewajiban yang ain, yang harus, ya, bahwa kita meyakini Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Allah razaqana. Ya. Allah khalaqana, Allah yang menciptakan kami.
kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ya, apakah manusia yang menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya, tidak diperintah, tidak dilarang. Ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Ya. Disebutkan di kelanjutan ayatnya. Ya. Wa hum ilaina la turja'un. Ya, sementara mereka tidak dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, al-malikul haq. Ya. Tersucikan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu lalu itu sia-sia. Ya, Al-Malik yang bertasarruf dengan kekuasaannya, ya. Dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala menentukan, menciptakan, mengatur lalu semuanya sia-sia, maka Allah tersucikan dari perkara tadi. Ya. Ta'ala Allahul Malikul Haq. Ya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Jadi maklumi tujuan penciptaan makhluk. Ya, sudah disebutkan kemarin ya. Ya. Jadi kalau kata Syekh Saleh Sindi, beliau ketika menyebutkan tujuan penciptaan, beliau membagi dua. Ada ghayatun muradatun minal ibad, wa ghayatun muradatun bil ibad. Ya, kalau tujuan yang diinginkan dari hamba itu ada dua disebutkan. Yang pertama adalah supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga semisalnya. Yatanazzalul amru bainahun. Ya, perintah Allah berlaku pada langit dan bumi tadi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, supaya kalian tahu bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya, dan ilmunya Allah itu melingkupi segala sesuatu. Lita'lamu. Ya, jadi supaya hamba mengenal Allah. Ini ghayatun muradatun minal ibad. Dan yang kedua dari ghayatun muradatun minal ibad, ini yang sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena tidak mungkin seorang beribadah tapi tidak mengenal siapa yang dia ibadahi. Harus dia mengenal dulu. Tidak mungkin seorang itu mengagungkan sesuatu yang tidak dia tahu keagungannya. Tidak mungkin dia takut kepada sesuatu yang tidak dia ketahui kebesarannya. Ya, tidak mungkin dia berharap kepada sesuatu yang dia tidak tahu bisa diharapkan atau tidak. Dan demikian selanjutnya. Ya, dan demikian selanjutnya. Jadi itu ghayatun muradatun minal ibad. Ya, adapun yang berikutnya ada ghayatun muradatun bil ibad. Ya. Jadi ghayah tujuan yang diinginkan dengan hamba. Waalaikumsalam. Ya. Ini kata para ulama atau kata Syekh Saleh Sindi, beliau berkata yaitu supaya Allah Waalaikumsalam membalas para hamba-hambanya. Orang-orang yang berbuat baik dibalas dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berbuat jelek dibalas dengan keadilan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan al-haq.
Walitujza, supaya setiap jiwa itu dibalas dengan apa-apa yang mereka usahakan, dan mereka tidak dizalimi. Ya, innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang yabda'u, yang memulai. Ya, bada'a itu memulai tanpa ada contoh sebelumnya. Yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Yang menciptakan hamba kemudian mengembalikannya. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist. Supaya dia membalas orang yang beriman dan beramal saleh dengan keadilannya. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka minuman dari hamim, ya, dari mata air yang ada di neraka, waliyadzubillah. Wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ya, dan bagi mereka adab yang pedih dikarenakan kekafiran yang telah mereka perbuat. Ya. Disebutkan tadi liyajziya, supaya Allah membalasi mereka. Ya, walillahi ma fis samawati wal ard. Dan milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya. Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi, supaya dia membalas orang-orang yang berbuat kejelekan atas apa-apa yang mereka kerjakan, dan dia membalas orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna. Ya, jadi itu ghayatun muradatun bil ibad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Barang siapa mentaati rasul tersebut, maka dia masuk surga. Ya. Barang siapa yang memaksiati rasul tersebut, maka dia masuk neraka. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Ya, setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali dia yang enggan. Ya. Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah. Man ata'ani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka itu dia yang enggan. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan." Sungguh kami telah utus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum. Ya, sebagai saksi atas kalian. Ya, jadi para rasul itu diutus di antaranya untuk menjadi saksi atas umat-umat. Ya, atas umat-umat yang mereka diutus kepadanya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Ya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Dan bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat saksi-saksinya. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad kepada mereka sebagai syahid, ya, sebagai saksi. Ya. Ya, Rasulullah SAW pernah dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini sampai ketika beliau berhenti melihat Rasulullah SAW, berhenti di ayat itu, Rasulullah SAW sedang menangis. Dia membaca ketika Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini, ya, Masya Allah. Ya. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya, Fir'aun ini bukan nama. Ya, dia adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Sebagaimana Najasyi itu gelar bagi raja-raja Habasyah. Sebagaimana Kaisar itu gelar bagi raja-raja Romawi. Sebagaimana Kisra itu gelar bagi raja-raja Persia. Itu gelar. Ya. Seorang rasul diutus kepada Fir'aun. Ya, dimaklumi, kita tahu ya, itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Ya, kata para ulama, kenapa enggak disebut Nabi Musa? Apa susahnya menyebut Musa di situ?
Ya, karena yang diinginkan adalah irsalnya, mursalnya, rasulnya yang diinginkan di situ, yang dijadikan pelajaran, bukan syakhsnya, bukan orangnya. Ya, disebutkan di situ. Ya, fa'asa Fir'aunu rasulah, dan Fir'aun memaksiati rasul tersebut. Al di situ al ahdiyah. Ya, jadi malu ana. Jadi al itu ada istighraqiyah, ada al ahdiyah dan al jinsiyah. Di sini al ahdiyah. Al ahdiyah lidzikri, ya, karena sudah disebutkan penyebutannya sebelumnya. Fa'asa Fir'aunur rasulah, dan Fir'aun itu memaksiati rasul tadi. Fa'akhadnahu akhdhaw wabila, dan kami azab ya Fir'aun dengan azab yang keras. Ya. Maka sebagaimana rasul yang terdahulu ketika dimaksiati, walaupun yang memaksiatinya adalah seorang raja, seorang yang berkuasa di permukaan bumi, itu akan mendapatkan kehinaan, mendapatkan hukuman, mendapatkan kerendahan, ya, di dunia, di alam barzah dan di negeri akhirat. Ya, di dunia bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, ya, terhina. Di dalam alam barzah pun demikian juga. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dan api itu, ya, ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan petang. Ya. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Dan di negeri kiamat, hari akhirat nanti, ya, Fir'aun akan dimasukkan kepada azab yang lebih pedih lagi. Ya. Sebagaimana umat terdahulu, ya, ya, ketika memaksiati rasulnya itu mendapatkan azab, maka demikian juga yang berlaku di umat kita, di umat yang kita berada di sini, ya, umat Islam. Apabila kita memaksiati Rasulullah SAW, maka terancam juga dengan apa-apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kita. Ya, jadi begitu, ya, sisi pendalilannya. Kemudian yang kedua, ini lebih mengerucut lagi. Jadi setelah yang pertama, ya, kita diarahkan untuk mengimani tauhid rububiyah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, yang memberikan rezeki, ya. Kemudian kita diarahkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kita diarahkan untuk beribadah kepada Allah, bahwa Allah tidak menciptakan begitu saja, akan tapi diutus para rasul. Ya. Sebagaimana umat-umat terdahulu juga diutus para rasul kepada mereka, yang menjelaskan tentang apa saja kemarin tugas inti para rasul. Ada yang ingat? Yang pertama, tugas inti para rasul adalah, yang pertama, membuat hamba-hamba itu mengenal Rabb-nya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia menjelaskan tentang apa-apa yang akan diterima oleh hamba apabila mereka mentaati Rasul, dan menjelaskan apa-apa juga yang akan diterima oleh hamba apabila mereka memaksiati Rasul. Jadi apabila sudah seperti itu, ya, diarahkan hamba oleh para Rasul. Kemudian lebih sempit lagi sekarang di poin yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha apabila dipersekutukan dengan suatu apapun di dalam peribadahan kepadanya. Ya. Tidak dengan malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Ya, tidak ridha. Ya, walaupun dengan hamba-hamba pilihannya. Entah itu malaikat
atau nabi. Ya. Jadi tidak boleh, apalagi yang lebih rendah dari itu. Dari katanya orang soleh, wali, atau apa, gus. Ya, sekarang banyak gus. Ya, ada gus ini, gus itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Ya. Berbahaya sekali ya syirik. Seorang beramal puluhan tahun di atas amalan. Ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, berpuluh tahun. Tapi dia nggak mengetahui tentang kesyirikan dan bahayanya. Seandainya dia melakukan kesyirikan sebentar saja, kemudian dia meninggal di atas kesyirikan belum bertobat, maka habis amalannya. Habis amalannya. Seorang beribadah misalnya 60 tahun. 60 tahun. Lalu ada satu keadaan dia mengucapkan kalimat kesyirikan misalnya. Lagi butuh bantuan, dia ucapkan, Kiai Fulan selamatkan saya. Ya. Kiai Fulan selamatkan saya. Ya, dia meyakini bahwa si kiai ini bisa menyelamatkan dia. Padahal kiainya nggak tahu di mana. Bahkan kadang-kadang yang diminta udah terkubur. Kiai Fulan selamatkan saya. 4 kalimat. Nggak nyampe 1 menit. Habis itu yang berpuluh-puluh tahun. Habis yang berpuluh-puluh tahun. Kalau dia nggak bertaubat. Ya gimana mau bertaubat kalau nggak tahu itu kesyirikan? Taubat kan menyesal. Ya kalau dia nggak tahu itu kesyirikan. Bahkan kadang ini adalah warisan dari leluhur yang diucapkan ketika keadaan-keadaan genting. Ini bagaimana bisa bertaubat? Ya, ngeri sekali. Oleh karenanya orang yang paham tauhid ini yang paling khawatir akan kesyirikan. Ya. Semakin seorang mengerti akan pentingnya tauhid, semakin mengerti bagaimana syirik itu, maka semakin takut dia dengan kesyirikan. Itu sudah tidak bisa di otak-atik lagi. Semakin paham tauhid, itu semakin dia bergantung kepada Allah. Semakin dia bergantung kepada Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW kan nggak mau bergantung atau bahkan diserahkan urusannya ke diri beliau sendiri, nggak mau. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, nggak mau. Ya. Nabi Ibrahim saja berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari beribadah kepada berhala. Ya, ini kan Nabi Ibrahim kurang paham apa sama tauhid. Ya. Kan tapi masih khawatir berdoa. Kalau kita doanya kan supaya bisnis lancar, ya kan, supaya sehat. Jarang kita berdoa supaya jauh dari kesyirikan. Ya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan perhatian kita yang kurang kepada perkara tauhid. Ya. Kalau dia mengerti bagaimana tauhid, itu semakin bergantung kepada Allah dalam mendapatkan kemanfaatan, dalam menolak kemudaratan. Selalu yang muncul di dalam benaknya itu selalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat penyakit, langsung dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kesulitan, selalu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pintu Allah adalah pintu yang pertama dia ketuk. Bukan kalau udah mentok baru, oh ya saya berdoa. Ya. Minta tolong sana sini, bantuan sana sini, nggak ada yang bisa membantu baru dia. Oh ya, saya berdoa lah, minta kepada Allah. Ya, harusnya yang pertama. Harusnya yang pertama. Baik. Kita lanjutkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Ya. Sungguhnya masjid-masjid al-masajid itu milik Allah. Maka jangan kalian menyeru suatu apapun bersamaan dengan kalian menyeru kepada Allah. Ya. Masajid di situ silang pendapat para ulama tentang penafsirannya. Ada yang menyebutkan dia adalah tempat yang khusus untuk dijadikan seorang beribadah di situ. Ini masjid pada umumnya. Ini pendapat Ibnu Abbas.
yang dikarenakan orang-orang Nasrani, kata beliau, dan orang-orang Yahudi ketika masuk ke tempat ibadah mereka menyekutukan Allah di situ. Mereka menyeru Isa, menyeru Uzair alaihi wassalam. Lalu turun ayat ini kepada mereka. Allahu a'lam. Kemudian pendapat yang lainnya bahwa al-masajid itu maksudnya bumi seluruhnya. Bumi seluruhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilat liyal ard masjidan wa tahura." Ya, dan dijadikan untukku bumi seluruhnya sebagai masjid dan alat untuk bersuci, tahura. Ya, yakni tanahnya untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga itu adalah anggota-anggota sujud. Ya, dari penafsiran masjid al-masajid. Anggota-anggota sujud yang ada berapa? Ada 7. Ini pelajaran fikih kelas 5. ada 7. Ini apa? Jabhah sama hidung 1, kemudian 2 telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, kemudian ujung-ujung jemari kaki kanan dan kiri. Artinya tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah dengan anggota-anggota tubuh ini. Ya, anggota-anggota tubuh ini. Yang jelas dari penafsiran ini, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian menyeru seorang pun bersamaan dengan kalian menyeru kepada Allah. Ahadan di situ nakirah. Ya, nakirah pada konteks pelarangan. Maka ini jatuhnya umum. Setiap segala sesuatu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita seru bersamaan dengan kita menyeru kepada Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lalu kita meminta kepada selain Allah juga. Nanti insya Allah ada rincian tentang bagaimana hukum meminta kepada selain Allah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, apabila seorang sudah mengetahui bahwa Allah itu yang menciptakannya, ya, yang memberinya rezeki, lalu sudah diutus kepadanya seorang Rasul dan dia taat kepada Rasul tersebut, mau beribadah kepada Allah, dan dia dalam ibadahnya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka berikutnya diarahkan oleh Syekh, barang siapa yang taat kepada Allah atau taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, ya, maka tidak boleh baginya untuk mualah, loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah orang yang paling dekat, kerabat yang paling dekat. Ya, tidak boleh loyal. Ya, mualah ini kata para ulama terbagi menjadi 2. Ada yang membaginya kepada tawalli dan mualah. Ya. Ada yang mengibaratkan tawalli itu mualah tammah, dan mualah yang berikutnya adalah mualah yang naqis, ya, yang tidak sempurna. Kalau tawalli itu dia kufur, keluar dari Islam. Ya, dia kufur, keluar dari Islam. Adapun yang mualah, dia tidak keluar dari Islam, akan tapi itu perbuatan dosa dari dosa besar. Ya. Kalau tawalli itu dia mencintai kesyirikan, mencintai pelaku kesyirikan. Ya. Dia menginginkan agama kesyirikan itu di atas agama Islam. Dia menginginkan agama Islam lebih rendah di situ. Nah, ini kufur. Ya, kufur, keluar dari agama Islam. Ya. Itu tawalli. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ya. Jadi seperti ini. Ya, terkadang sebagian orang memberikan hukum keras sekali ya, ketika ada anak-anak muda yang masih senang dengan pemain bola misalnya, senang sama siapa? Lionel Messi, ya, sama siapa lagi? Ya, Ronaldo, ya, atau akhwat yang masih senang sama apa?
orang-orang Korea, ya, itu langsung dihukumi, wah ini bisa kafir, keluar dari Islam. Padahal anak-anak muda ini kan senangnya dikarenakan perkara dunia mereka, bukan perkara agamanya. Kan senangnya karena jago main bolanya, karena jago aktingnya, bukan karena wah dia rajin ke gereja. Ya, enggak. Ya, itu masuknya bukan mualah tammah, bukan tawalli. Ya, bukan. Ya, akan tapi itu yang nakis. Ya, yang tidak sempurna. Dan itu tidak dianggap sebagai kekufuran. Ya. Di awal surat Al-Mumtahanah disebutkan kan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Disebutkan di awalnya, wahai orang-orang yang beriman. Masih disebutkan sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Disebutkan sebagai orang-orang yang beriman. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian melemparkan kecintaan kepada mereka. Ya. Ini kisahnya Hatib, ya, bin Abi Balta'ah. Ketika Rasulullah SAW ingin menyerang Mekah, lalu Hatib ini mengirimkan surat, ya, yang dia titipkan ke seorang wanita, yang isinya berita kalau Rasulullah ingin menyerang. Ya, ini membocorkan seperti ini berat sekali sebetulnya. Ya, lalu Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat Jibril. Ya, lalu Rasulullah mengutus 3 orang, Ali, Zubair, satu lagi yang lupa, dikejar wanita tadi. Ketika tertangkap, diminta suratnya mana? Keluarkan suratnya. Kata wanita tadi, saya nggak punya apa-apa, nggak ada suratnya. Lalu Ali karena begitu yakin akan sabda Rasulullah SAW, keluarkan suratnya atau kamu ditelanjangi. Sampai seperti itu. Ya. Akhirnya si wanita digertak, dia keluarkan suratnya di ikatan rambutnya atau tempat yang lainnya, Allahu a'lam. Benar, ketika sampai ke Madinah, dipanggil Hatib, lalu beliau mengemukakan alasan bahwa alasannya adalah karena perkara dunia. Ya, karena akornya beliau di sana, aset-asetnya beliau di sana tidak ada yang melindungi. Jadi sebagai gantinya perlindungan akan dunianya beliau memberikan informasi. Ini perkara dunia tidak menjadikan seorang itu keluar dari agama, walaupun berbahaya. Ya. Rasulullah SAW ketika Hatib didatangkan ditanya, "Ma hamalaka ya Hatib la hada?" Apa yang membuatmu berbuat seperti ini, wahai Hatib? Kata para ulama menunjukkan bahwa maksud itu muktabar. Ya. Karena Rasulullah nanya, apa yang membuat kamu berbuat seperti ini? Enggak langsung, wah ini kelakuannya begini, hukumnya begini. Enggak ditanya. Ya. Ma hamalaka ya Hatib ala hada? Apa yang membuatmu berbuat seperti ini, wahai Hatib? Oh, disebutkan tadi alasannya. Ya, bagaimana saya tidak punya pelindung di Mekah, harta saya sebagian ada di sana. Seperti itu, ya. Jadi rinci sedikit, ya, bagaimana mualah itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Ya, jangan diberikan hukum orang yang condong kepada orang kafir walaupun ini perbuatan yang berbahaya, ya, bisa menyeret kepada kecintaan yang benar-benar murni kepada mereka. Ya. Jangan dihukumi yang masih cinta karena dunianya itu sebagai mualah yang tammah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, berbeda. Jangan serampangan. Ya. Apalagi kalau orangnya ingin mengenal dakwah, dia belum bisa meninggalkan perkara-perkara tadi. Ya. Ini berbahaya menghukumi manusia dengan serampangan, sekaligus mungkin juga membuat orang lari dari dakwah. Baik, ini saya kira ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini.
Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, ini banyak grogi nih, karena ada Burwana di depan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan dari asatidzah sekalian, tafadhol. Ada tambahan satu riba. Tatis. Soal mana ada kita cukupkan insyaallah. Baik. Baik, naktafi bihadza. Jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.